Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sampai mana kita? Halaman? Satu tiga tiga. Pembahasan tentang naat tawabi ya. Betul ya? Tawabi ada berapa? Apa aja? Naat, enggak, naat saja. Naat. Tawabi itu cuma naat. Naat, ma'tuf, badal, taukid. Nah, ini tawabi artinya dia mengikuti, betul nggak? Mengikuti kepada yang diikutinya. Dari sisi apanya? Apa yang dia ikuti? Jenisnya. I'rabnya. I'rabnya. Jadi tawabi itu dia pengikut dalam sisi i'rab. Dan yang diikutinya itu disebut dengan matbu'. Matbu' itu isi maf'ul yang diikuti, dan matbu'nya beda-beda. Yang diikutinya beda-beda. Naat, siapa matbu'nya? Siapa? Man'ud. Nah, itu. Kalau ma'tuf, siapa matbu'nya? Ma'tufun alaih. Ma'tufun alaih. Badal, siapa matbu'nya? Bisa mubdal minhu atau mabdul. Dua-duanya ya. Mubdal minhu atau mabdul. Kalau taukid, siapa matbu'nya? Mu'akkad. Nanti kita bahas satu-satu ya. Belum. Karena nggak tahu ya. Nggak ada itu memang. Itu baru mukaddimah. Tapi kita sudah selesai itu na'at dan man'ud. Syaratnya na'at dan man'ud pertama. Pertama, na'at itu harus kata sifat. Itu pertama paling penting ya. Kalau itu enggak, udah salah semua dah. Pertama, na'at itu harus kata sifat. Yang kedua, harus mengikuti jenisnya man'ud. Kemudian yang kedua, mengikuti jumlahnya man'ud. Terus ma'rifah nakirahnya. Ma'rifah nakirahnya juga mengikuti man'ud. Yang keempat baru i'rabnya. Nah, udah tahu itu, insyaallah mudah. Kita lanjut ke latihannya, coba. Sampai nomor berapa kemarin? Oh, belum. Oh, belum sama sekali. Tapi kita lihat dulu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Baik. Yang pertama ada di surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdina as-sirata al-mustaqimah. Ihdi adalah fi'il amr. Ihdi. Dia kata hada, yahdi. Hidayatan, hadin, mahdiyun, ihdi, la tahdi. Ihdi. Fi'il apa itu asalnya? Asalnya adalah fi'il madinya apa tadi? Hada. Hada itu fi'il apa? Sahih. Ada yahdi. Fi'il apa? Nakis. Hafalan kita apa yang contoh kayak gini? Roma yarni. Nah, berarti hada yahdi hidayatan hadin mahdiyun ihdi. Ihdilah tahdi. Nah, berarti kalau ihdi di situ amar, kemudian na itu apa? Ya, na itu domir bukan? Domir kan? Nah, setiap domir yang dia bersambung dengan fi'il, ya, fi'il mu'tasil, isim domir muttasil bersambung dengan fi'il, maka ini pasti maf'ulun bih. Ini kaidah ya. Pasti maf'ulun bih. Domir muttasil bersambung dengan fi'il, pasti dia maf'ulun bih. Baik. La ihdi siapa fa'ilnya?
Anta, bagus. Anta, mustatir, anta. Maka ihdina, tunjukkanlah oleh engkau, itu fa'ilnya. Na, maf'ul bih. Kami. Ihdina, tunjukkanlah oleh engkau kepada kami sebagai maf'ul bih. Kemudian as-sirata adalah maf'ul bih kedua. Karena hada yahdi bisa membutuhkan dua maf'ul bih. Maka as-sirata maf'ul bih kedua, al-mustaqimah sebagai apa? Sebagai maf'ul dari Mustaqim isim sifat bukan, kata sifat bukan. Apa kata artinya mustaqim? Mustaqim artinya apa? Lah. Lihat terjemahannya. Apa? Tambahkan yangnya. Yang lurus. Nah, yang lurus itu kata sifat enggak? Semua yang dikasih yang pasti enggak boleh. Kenapa? Mustaqim itu isim fa'il. Isim fa'il itu pasti artinya yang. Coba misalnya jalasa yajlisu julusan. Jalisun, apa itu jalisun? Ada yang kan? Terjemahnya sebagai yang. Ini juga gitu, istaqama, yastaqimu, istiqamatan, mustaqimun, isim fa. Berarti terjemahnya harus pakai yang. Kalau dia pakai yang, setiap kata yang ada terjemahannya pakai yang pasti kata sifat. Nah, maka al-mustaqimu sudah memenuhi syarat, dia adalah kata sifat. Kemudian yang kedua, kalau kita tebak dia adalah naat, maka kita lihat mana man'udnya, as-sirata. Man'udnya kita tebak. Untuk memastikan dia naat, apakah sudah memenuhi 4 syarat itu? Kan gitu ya. Apakah sudah sama-sama ma'rifah? Sudah. Apakah sudah sama-sama mufrad? Apakah sudah sama-sama mudzakkar? Sudah sama-sama nasab? Udah ini naat man'ud. Tapi syarat yang pertama itu harus tahu dia adalah isim sifat, kata sifat. Kalau itu tidak tahu susah. Contoh yang kedua, anin naba'il adimi. Anin naba'il adimi. Mana na'at man'ud? An-naba'i sebagai man'ud, al-adimi na'at. Kemudian fiha kutubun qayyimah. Mana na'at man'ud? Kutubun sebagai qayyimah. Dari mana antum tahu indikasinya apa? Qayyimah itu mudzakkar atau muannas? Kutubun itu mudzakkar atau muannas? Ya, muannas atau mudzakkar? Muannas. Nah, sahih. Kalau enggak tahu kutubun itu muannas, qayyimah itu muannas soalnya. Kalau enggak tahu agak susah nanti dia jadi na'at man'ud. Betul enggak? Maka harus tahu itu. Artinya apa yang jadi isim muannas, apa yang jadi isim mudzakkar itu harus betul-betul paham. Karena untuk menentukan nanti susunan na'at man'ud. Kemudian wahada al-baladi al-amini. Mana na'at man'ud? Al-baladi dan al-amini. Baik, selanjutnya kita latihan halaman 133. Silakan Pak Agus nomor 1 dibaca, kemudian diterjemahkan. Kemudian tentukan ada yang salah enggak. Ja'a Abu Zaidin at-Tawili. Ja'a Abu Zaidin at-Tawili. Baik, terjemahkan. Pertama gini dulu, jumlah ismiyah atau fi'liyah ini? Ini fi'liyah. Fi'liyah, mana fi'il? Fi'lnya ja'a. Fi'ilnya ja'a, mana fa'il? Abu fa'il. Kemudian Zaidin sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Salah istilah. Maksud antum bukan itu. Apa? Mudhafun ilaih, betul. Salah istilah. Baik. At-Tawili sebagai apa? Sebagai nah. Bagus. Zaid berarti selain dia sebagai mudhafun ilaih, dia juga sebagai
man'ud. Nah, sudah memenuhi syarat belum at-tawil sebagai naat untuk az-zaidin? Sudah. Taib. Pertama, apakah sama-sama ma'rifah? Sama-sama ma'rifah. Taib. Sama-sama mufrad? Sama-sama mufrad. Sama-sama mudzakkar? Mudzakkar iya. Nah, sama-sama jar? Sama-sama jar. Apa yang membuat at-tawil itu jar? Karena dia mengikuti Zaidin. Nah, kenapa Zaidin itu jar? Karena Karena dia mudhafun ilaih. Nah, itu cuma pertanyaan-pertanyaan yang mengingat antum supaya jangan lupa itu. Pertanyaan-pertanyaan itu mengulang-ulang, Pak. Membuat apa? Mentalnya goncang nih. Ada yang salah di sini dalam kalimat? Tidak ada yang salah. Taib. Abu itu sebagai fa'il sudah rafa belum? Sudah. Apa tanda rafanya? Wow. Kenapa tanda rafanya wow? Asmaul khamsah. Ja itu sendiri fi'il apa? Fi'il madi. Taib. Sahih atau mu'tal? Mu'tal apa namanya? Ajwaf. Masya Allah masih ingat ya. Ada ngetes yang dulu masih ingat nggak? Ternyata masih ingat. Masya Allah. Baik, Asani nomor 2 Pak Rahmadi. Matahal muwaddufunal al-abwabal kabirah. Nah. Para pegawai telah membuka pintu-pintu yang besar. Masya Allah. Baik. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Fi'ilnya mana? Fataha. Mana fa'il? Al-muwaddafun. Baik. Fataha muta'addi atau lazim? Muta'addi. Butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bih? Maf'ul bih al-abwabal kabirah. Maf'ul bih al-abwaba. Al-kabirah sebagai naat. Bagus. Berarti al-abwaba sebagai maf'ul bih dan juga sebagai man'ud. Baik, ada yang salah enggak? Pak Angga setuju? Sahih? Lebih teliti lagi. Mas Dio setuju? Tidak setuju? Kabirah. Pakai tak marbutoh. Alasannya kenapa? Tahu kenapa? Mu'annas. Jamak taksir. Nah, itu harus teliti benar ya. Al-kabirata yang betul. Al-kabirata. Ada tak marbutoh. Nah, berarti fatahal muwaddafuna al-abwab al-kabirata. Gitu ya. Masya Allah. Muwaddafuna itu sebagai fa'il, apa tanda rafa'nya Pak? Wow. Kenapa tanda rafa'nya wow? Nah, isim jamak mudzakkar. Al-abwaba adalah mansub. Tanda nasabnya fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena isim jamak taksir. Masyaallah. Asalis, Pak Angga silakan yang 3. Hadza Aliyun jamilun. Terjemahkan. Itu Ali yang ganteng. Itu atau ini? Ada ini. Nah, kenapa terjemahkan itu? Ini Ali yang ganteng. Ini Ali yang ganteng. Taib. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mana mubtada? Mana khabar? Aliyun. Taib. Jamil sebagai apa? Nah, taib. Sudah benar belum? Sudah. Perhatikan yang baik Pak. Teliti lagi Pak. Diteliti lagi. Diteliti dulu.
Berarti kalau jamil di situ naat, berarti aliyun sebagai apa Pak? Man'ud. Sudah cocok belum ini antara naat dan man'ud? Apa syaratnya tadi? Empat-empatnya. Sama jenis. Sama jenis. Sudah sama belum jenisnya nih? Sudah sama-sama mudzakkar belum? Jamil mudzakkar, Ali juga mudzakkar. Terus yang kedua, Sama jumlah. sama jumlah. Jamil mufrad, Ali juga mufrad, sudah betul. Yang ketiga, Kalau nakira marifat. Nakirah ma'rifah sudah sama belum? Oh, belum. Belum. Nah, di sini letak salahnya. Mestinya apa, Pak? Al-Jamil. Al-jamilu. Nah, sahih. Hadza aliyun al-jamil. Nah, itu maksudnya lebih teliti lagi. Al-Jamil. Al-jamilu. Al-jamilu. Kenapa al-jamilu alasannya? Karena ada alif lam, tidak di tanwin. Baik. Yang keempat, Mas Haula'i muslimuna mujtahiduna. Haula'i muslimuna mustahiduna. Apa terjemahnya ini? Ini adalah para muslim yang rajin. Nah, ini adalah orang-orang muslim yang rajin. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mana mubtada? Mana khobar? Muslimuna. Mana mujtahiduna sebagai apa? Na'at. Mana man'ud? Muslimuna. Ini kalimat sahih atau khata? Sahih? Sahih? Al-muslimuna mujtahiduna. Sampai alifan ya. Enggak mesti, Pak. Kalau kita mau nakirah boleh juga. Enggak mesti alif lam malah enggak boleh alif lam di sini, Pak. Kenapa? Iya, nanti kalau dia alif lam jadi apa? Jadi mubtada ketemu badal dikasih naat lah khobarnya belum ada kalau kayak gitu. Muslim yang rajin ini. Nah, maka jadinya badal dia. Gitu ya. Insyaallah. Baik, yang kelima. Silakan kembali ke Pak Agus. Ta'ulu pintu Fatimatin Ad-Daja Jata Ladzi zatan. Taqulu bintu Fatimatin ad-dajajata ladzi zatan. Terjemahkan. Bintu saudara perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan Fatimah. Sedang makan. Bagus. Kalkun ya. Dajaja ayam. Ayam Ayam yang enak. yang lezat. Ayam yang lezat. Masyaallah. Baik, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Mana fi'il? Fi'ilnya ta'ulu. Fi'il apa ini? Mundari. Mana fa'il? Fa'ilnya Bintu. Nah, kenapa enggak ditanwin bintu? Bintu karena Mudhaf. Fatimatin sebagai mudhafun ilaih. Taib. Sudah mudhafun ilaih itu apa i'rabnya? Rafa, nasab atau jar? Jar. Sudah jar belum? Belum. Kenapa? Karena tanda jarnya adalah munsharif. Apa tanda jarnya? Fathah. Bagus. Berarti dibaca bintu Fatimata. Kemudian ad-dajajata sebagai apa? Sebagai Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu apa i'rabnya? I'rabnya adalah nasab. Di sini apa tanda nasabnya? nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya kok fathah? Karena dajajah ini isim mufrad ya. Mufrad. Kemudian ladzi zatan sebagai apa, Pak? Sebagai Nah, mana man'udnya? Dajajata. Ada yang salah enggak di sini? Nah, ada salah mestinya. Ya. Ladzi data. Taib.
kalau ladidah itu adalah na'at, dajajah adalah mad'ud, maka 4 syaratnya tadi diteliti satu-satu. Sudah sama-sama mu'annas belum? sudah Sudah sama-sama mufrad belum? sudah Sudah sama-sama ma'rifah nakirah belum? belum Nah, di situ salahnya. Berarti dikasihkan ma'rifah pada lazizahnya. Jadi apa? Alladzidata. Alladzidata. Ada alif lam. Alladzidata. Berarti ta'kulu bintu Fatimata ad-dajajata alladzidata. Gitu ya. Yang keenam, Sariba jaddu Umaru saya hari hari. Apa artinya saya? saya Teh. Har. panas Panas. Bagus. Apa arti jaddu? kakek Kakek. Apa arti syariba? minum Nah, telah minum. Silakan. Terjemahkan. kakeknya Umar telah minum teh yang panas. Masya Allah. Mumtaz. Jumlah ismiyah atau fi'liyah, Pak? Ya, Mana fi'il? Sariba Fi'il apa ini? dari hati. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Jaddu Jaddu. Kenapa nggak ditanwin fa'ilnya? karena jadi mudhaf. Karena jadi mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Umaru Umar. Mudhafun ilaih apa i'rabnya? jar Jar. Sudah jar belum ini? belum Belum mestinya. Umaru Kenapa kok tanda jarnya fathah? Isim ghairu munsharif. Asyaya sebagai apa? asal sebagai maf'ul bih. Maf'ulun bih. Bagus. Masya Allah. Asyaya sebagai maf'ulun bih. Al-har sebagai apa? Nah, Na'at. Sudah memenuhi syarat umum jadi na'at. sudah. Sudah? Baik. Sudah memenuhi syarat belum tuh jadi na'at? Belum. Belum. Mestinya, Pak? Misalnya harro. Harro. Nah, bagus. Ulangi baca yang benarnya. Sariba Jaddu. Sariba jaddu Umaro saya harro. Nah, bagus. Masya Allah. Itu baru betul. Jadi kalau kalimat yang salah udah tahu, berarti udah paham. Tapi kalau kalimat yang salah bilang masih benar, benar kok ini gitu ya, itu berarti belum paham. Jadi bagus ya ngasih contohnya yang salah gitu. Iya. Ya kan kalau ngasih contohnya yang betul ya antum sudah tak soy-soy aja. Selanjutnya yang ketujuh. Hajara Rasulullah ila Madinati al-Munawwarati. Nah, ada yang nggak tahu artinya? Tahu semua? Tahu. Terjemahkan. Rasulullah hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Nah, telah hijrah Setelah hijrah. ke Madinah al-Munawwarah. Setelah hijrah. Jumlah fi'liyah nggih. Fi'il. Baik, mana fi'ilnya? Hajara. Fi'il apa ini? Fi'il madi. Fi'il madi. Apa wazannya? Wazan fi'il ini apa? Udah lupa wazan kan tuh lah. Makanya wazan aja udah lupa. Apa? Fa'ala. Bagus. Supaya nggak lupa wazan makanya tak pancing lagi supaya nggak lupa wazan. Kalau saya salah. Langsung itu. Berarti kalau dia fi'il madi, mana fa'ilnya? Rasulullah. Rasulu. Betul. Rasulu atau rasulah? Rasulullah. Berarti fa'il itu apa i'rabnya, Pak? Rafa, nasab atau jar? Fa'il. Fa'il rafa. Rafa. Baik. Di sini rasulah sudah rafa belum? Belum. Belum. Yang betul? Rasul. Kenapa? Kok tanda rafanya kok dhammah kenapa? Karena mufrad. Nah, bagus. Karena dia isim mufrad, maka tanda rafanya dengan dhammah. Dhammah. Nah, di sini dibikin fathah berarti dia salah. Tanwin enggak ini rasulun atau rasulu? Rasul. Enggak ditanwin. Kenapa enggak ditanwin? Alasannya
Isim tidak ditanwin cuma 3 alasannya. Oh, iya, dia mudhof. Nah, karena dia mudhof. Kalau dia mudhof berarti setelahnya apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Mana mudhofun ilaihnya? Allah. Allah. Lafzu jalalah Allah. Nah, dan mudhofun ilaih i'rabnya adalah Jar. jar. Nah, sudah jar belum ini? Sudah tak. Sudah. Apa tanda jarnya? Fathah. Kasrah. Kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Karena Isim mufrad. mufrad juga bagus. Ila Ila jar. apa? Huruf jar. Huruf jar. Al-Madinati Al-Madinati setelah huruf jar pasti apa? majrur. Majrur. Nah. Kemudian apa tanda jarnya Madinati? Kasrah. Kasrah. Nah, baik. Kemudian al-munawwarati sebagai Naat. naat. Berarti al-Madinati juga sebagai man'ut. Sudah cocok belum ini naat man'utnya? Sudah. Sudah, baik. Berarti Madinah adalah kalau diterjemahkan artinya apa? Kota ya, Madinah. Munawwaroh ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul dari fi'il apa? Nawwara yunawwiru tanwiran munawwirun munawwarun. Munawwarun kalau dimuannaskan jadi munawwaratun. Betul enggak? Munawwaratun. Berarti yang di. Nah, sekarang apa artinya nawwara yunawwiru? Menyinari. Menyinari. Nanti kalau munawwarah yang disinari, yang disinari. Berarti Al-Madinatil Munawwarati adalah kota yang disinari. Berarti yang benarnya diulang baca, Pak. Hajara Rasulullah ilal Madinati al-Munawwarati. Nah, sahih. Selanjutnya yang ke-8. Da'al kutubul jadidu. Do'al kutubul jadidu. Terjem. Telah hilang kitab-kitab yang baru itu. Nah, telah hilang kitab-kitab yang baru itu. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Mana fi'il? Doa. Fi'il apa ini? Mati. Nah, mutadi atau lazim? Muta'addi. Yang tadi. Tidak betul. Udah lupa kan? Ini muskilah. Lazim. Lazim. Nah, lazim. Kemudian mana fa'ilnya to'ah? Al-kutub. Al-kutubu. Al-jadid sebagai apa? Nah, Nah, sudah cocok belum antara na dan man'ud? belum. Mestinya apa? Jadi Jadidah. Doa al-kutubu al-jadidata. Al-jadidatu. Nah, saya. Doa al-kutubu al-jadidatu. Semua paham? Kenapa Pak kok al-jadidatu? Karena al-kutubu jamak taksir dan dia muannas. Nah, maka jadidnya juga harus muannas, dikasih tak marbutoh al-jadidatu supaya dia juga muannas. Paham tuh? Paham nggak ini? Tidak dibikin jamak juga yang judul. Al-judud. Iya. Oh ya sahih, betul. Iya, sama yang nomor 2 itu saya pikirin bilangnya tuh jadi jamak, bukan jadi. Kenapa? Ya, Yang kabirah ini juga. Jadi kibar. Mana yang lebih dekat? Mana yang lebih dekat? Nah. Lu ini mufrad. Al-kutubu Jamak tasir al-kutubu al-jadidah. harus sama-sama jamak, harus jamak. Kesimpulan yang saya ingatnya gitu, jamak harus ikut jamak. Ya, tapi ya, karena kan ini kan judul kan.
Taib. Saya ingat ada yang sudah pernah dibahas dulu, memang betul dia harus mengikuti sama jumlahnya. Nah, dan kita tahu bahwa judud itu jamak digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Betul nggak? Jadi jamaknya jadid itu judud, itu bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Maka kalau kita gunakan judud juga masuk kepada kutub, sama-sama muannas juga. Nah, jamaknya juga dapat karena judud itu jamak, kutub juga jamak. Nah, saya Masya Allah. Kalau Jadi, yang kabir tadi, kalau yang kabir, nah kibar itu bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas juga enggak? Iya, sahih betul. Kibar juga bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. tapi nggak semua jamak taksir ya. Tidak semua. Tapi gini, ini kan kita lagi mau bikin naat. Naat itu harus kata sifat. Nah, kata sifat ini harus mengikuti man'ut. Ketika kata sifatnya kabir, maka jamaknya kita harus tahu kibar, kan itu jamaknya. Apakah kibar ini digunakan untuk mudzakkar atau untuk muannas? Kalau dua-duanya boleh, maka boleh kita gunakan, maka wajib kita gunakan kibar sebagai naat untuk jamak mudzakkar atau jamak muannas. Seandainya kita ganti al-abwab, kita ganti dengan jamak muannas salim, misalnya jamak nawafid, nawafidah, nawafidu. Nawafid itu masih masuk itu ya, belum jamak. Sabburah misalnya, sabburah. Misalnya hadafa al-muwazzafuna as-sabburata, maka kita katakan papan tulis itu muannas kan? Maka kita kasih dia naatnya pakai kibar juga. Kenapa? Jamak untuk kabir muannas tetap juga kibar juga. Maka ini memang harus diganti dengan kibar. Dan tadi Ana juga lupa bahwa kabirah itu dalam bahasa Arab artinya dosa besar, bukan besar dalam makna sifat, tapi kabirah itu adalah dosa besar artinya. Maka nggak ada kata kabirahnya, lupa tadi apa. Nah, kibar itu. Kabirah itu artinya dosa besar. Maka jamaknya kabirah adalah kabair, dosa-dosa besar. Masya Allah, barakallahu fiik. Ana pun lupa tadi. Yang betul adalah fatahal muwazzafun al-abwaba al-kibaro. Gitu ya. Kemudian yang ini doa al-kutubu al-jududu. Jadi gini, jamak-jamak yang taksir yang dia bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas ini perlu dihafal lagi memang. Harus diingat-ingat terus karena terlalu banyak yang kita ingat, kadang-kadang lupa, lepas dia ingatannya. Saya, Masya Allah. Doa al-kutubu al-jududu, itu saya. Itu betul. Yang ke-9, silakan. Ar-rijalu muslimu tullabul jami'ati. Ar-rijalul muslimu tullabul jami'ati. Apa terjemahannya ini? Muslim, para laki-laki muslim. Nah, oke. Nanti dulu. Ini jumlah ismi atau fi'liyah? Ini ismiyah. Mana mubtada? Mubtada'nya al-rijal Taib. Al-muslimu sebagai apa? sebagai mudhaf nilai. Muslim. Nah, kita pahami dulu al-muslim ini kata sifat bukan? Muslim bisa sifat. Hah? Bisa sifat. Apa artinya? Muslim itu dari isim apa sigohnya? Muslim itu apakah dia isim
fa'il, sim maf'ul, sim masdar, muslim. 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 Sim, Muslim fa'il. sim fa'il. Dari fi'il apa? Muslim aslama. Aslama, yuslimu, islaman, muslimun. Berarti kalau isim fa'il diterjemahkan Jadi yang orang yang Muslim itu aslama artinya apa? aslama. Masuk Islam. Islam. Nah, kalau muslim orang yang masuk, orang yang Islam, orang yang Islam, muslim. Nah, berarti dia kata sifat bukan? Sifat. Sifat. Bisa nggak jadi naat? Bisa. Nah, berarti ar-rijal sebagai mubtada, al-muslim naat, ya. Kalau dia rijal itu mubtada, khobarnya mana? Tulabu. Kenapa nggak ditanwin tulabu? Al-jami'ati sebagai mudhafun ilaih. Berarti ar-rijalu mubtada, tulabu khobar. Al-muslimu na'at, al-jami'ati mudhafun ilaih. Nah, sekarang bisa diterjemahkan sudah. Para laki-laki Yang yang muslim. Muslim itu yang Muslim itu Untuk pindah ke khobar kita kasih perantara apa? Adalah. adalah Masih ingat ya? para laki-laki Muslim yang Muslim itu adalah murid-murid para murid universitas, Ya, para siswa di para siswa di universitas. para siswa di universitas. Mana kata di? Dihilangkan. Ya, fi-nya dibuang. Kenapa? Karena dia mudhaf nilai. Betul kan ya? Ada fi di situ. Baik, jadi para lelaki muslim itu adalah para siswa di universitas. Nah, ada yang salah enggak? Lihat na'at dan man'utnya ada yang salah enggak? Sahih? Ya, saya enggak teliti berarti. Ini harus sama-sama jamak. Nah, sahih. Harus sama-sama jamak. Perbaiki. Ar-rijalul muslimuna Bagus. Ar-rijalu al-muslimuna. tullabul jami'at. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Kayak gitu ya. Kurang teliti aja. Selanjutnya yang ke-10 Pak Rahmadi. Wa qalibu aqibata jamilata alal maktabi. Masya Allah. Wadu'a talibul haqibatal jamilata alal maktabi. Jumlah ismi atau fi'il ya? Wadu'a fi'il apa? Nah, at-talibu sebagai apa? Fa'il. Al-haqibata. Naam. Al-jamilata. Naam. Alal maktabi. Jar dan Masya Allah. Mumtaz. Terjemahkan. Murid itu telah meletakkan tas yang bagus di dalam kantor, Ala. di atas kantor. Maktab tidak mesti kantor. Makna lain. Nah, makna lain. Kalau fi baru di dalam kantor. Ya, kalau ala di atas, nggak mungkin di atas kantor. Ya kan? Jadi sesuaikan itu maktab itu. Dia bisa kantor, bisa meja. Nah, ada yang salah enggak, Pak? Sahih? Setuju yang lain? Pak Agus? Setuju sahih? Setuju. Pak Angga? Sahih, setuju? Saya juga setuju. Kita lanjut latihan 2-nya. Nah, seperti kemarin juga menghubungkan dua kota untuk menjadikan sebuah kalimat yang benar. Silakan nomor 1 Pak Angga. Ja'a at-tullabu al-mustahiduna. Ja'at tullabul mujtahiduna. Terjemahkan. Telah datang para siswa yang rajin.
Telah datang para siswa yang rajin. Coba sekarang kita terjemahannya mulai dari subjek. Predikatnya di belakang kan. Kan telah datang itu predikat ya. Kalau bahasa kita kan jarang ya predikat di depan. Sekarang kita ubah ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Para siswa telah datang, para siswa yang rajin itu telah datang. Itu baru bahasa Indonesia. Lanjut yang kedua. Ada amrun at-tawil. Nah, terjemahkan. Ini adalah amr yang tinggi. Ini adalah amr yang tinggi. Berarti ada amr yang pendek, ada amr yang sedang. Ini yang tinggi nih. Yang selanjutnya Pak. Ra'aitu rijalan kibaran. Nah, ra'aitu rijalan kibaran artinya Saya melihat para laki-laki yang besar. yang besar-besar berarti kan jamak. Selanjutnya Pak Rahmadi. Dua budak risun nasiyatun. Masya Allah. Apa artinya? Dia dia adalah Bagus. guru yang rajin. Nah, dia adalah guru yang rajin. Selanjutnya Marartu bitobinati bitobibati al-mahirati. Nah, ya, tinggal satu pilihannya. Artinya apa? Saya berpapasan dengan dokter perempuan. 1, 2, 3. Satu dokter perempuan. Satu atau banyak? Banyak dokter. Banyak. Atau ibarat ya. Banyak dokter perempuan yang pintar. Yang pintar-pintar, Masya Allah. Baik, latihan 3 yang mudah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mas Diu, Zainab yang pintar itu adalah gurunya Fatimah yang rajin. Silakan. Zainabul mahiratu. Ulangi. Zainabu al-mahiratu. Akhiratu. Mudarrisatu. Fatimata al-mustahidata. Al-mustahidati. Mustahidati. Al-mujtahidati. Gitu ya. Zainab yang pintar itu adalah gurunya Fatimah yang apa? Yang rajin. Nah. Zainabu sebagai apa? Mubtada. Kenapa nggak ditanwin? Ya makna nasab. Mamnu minas sarf. Baik. Al-mahiratu sebagai apa? Ya Na'at. Mana man'udnya? Zainab. Berarti ini juga sebagai man'ud. Kemudian kenapa dia dibaca rafa? Ya Kenapa dia? Karena dia na'at. Baik. Kenapa tidak ditanwin? Ma'rifat. Bukan, karena ada alif lam. Sebabnya ada alif lam. Kemudian mudarrisatu sebagai apa? Khobar, bagus. Kenapa nggak ditanwin? Dia mudhaf. Mudhaf. Berarti Fatimah sebagai apa? Mudhafun ilaih. Berarti di sini sebagai mudhaf. Nah, berarti pangkatnya dia adalah khobar dan dia juga mudhaf. Fatimah sebagai mudhafun ilaih. Tanda jirnya apa? Fathah. Baik. Tanda jirnya fathah. Al-mujtahidati ini sebagai apa? Naat. Mana man'udnya? Fatimah. Berarti Fatimah sebagai man'ud. Baik. Naat. Kenapa dia dibaca kasrah? Mengikuti jejer Mengikuti jernya Fatimah. Fatimah ini jernya dengan fathah. Sedangkan mujtahid jernya dengan kasrah. Nah, jangan diikutkan fathah juga. Yo, karena dia bukan mamnu minas, bukan ghairu munsharif. Maka dia ikut tetap tanda jernya dengan kasrah. Paham ya?
Berarti penting sekali menghafal tanda-tanda jar itu, tanda-tanda kasroh, tanda segala macam itu penting sekali ya. Kalau enggak salah bacanya. Silakan yang kedua, Pak Agus. Yasrabul waladani waladani illa banal ba'ida. Ulangi. Yasrob. Yasrabu al-waladani Yasrobu al-waladani al-waladani terus al-labana al-laban al-barida alba rida. rida. Baik, yasrabu al-waladani al-labana al-barida. Dua anak itu sedang minum susu yang dingin. Masya Allah, sahih. Nah, yasrabu fi'il mudhari. Mutadi atau lazim? Mutasi Nah, al-waladani sebagai fa'il. Nah, apa tanda rafa'nya? alif Alif. Kenapa tanda rafa'nya alif? karena musanna Karena musanna. Al-labana sebagai apa? sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kenapa nggak ditanwin? Karena apa namanya, alif lam Karena alif lam. Al-barida. Kenapa dibaca fathah? Mengikuti karena dia sebagai sebagai naat. Masya Allah. Selanjutnya yang ketiga, Pak Guru telah membaca buku yang besar di perpustakaan yang kecil. Masya Allah. Jumlah ismi atau fi'liyah ini, Pak? Oh, antum mau nanya? Silakan. Itu kalau misalnya labanan dari kan Boleh saja. boleh ya. Tapi kita lihat perkataan di sini yang dia minta apa? Sedang meminum susu yang dingin. Oke, antum boleh katakan dia ma'rifah, boleh katakan dia nakirah. Silakan aja. Nggak masalah. Bedanya apa sih kasih alif lam sama enggak? Ya satu ma'rifah, satu nakirah. Nah, apa sih bedanya ma'rifah? Ah, satu spesifik, satu tidak spesifik. Artinya tidak mempengaruhi makna. Ya enggak? Misalkan dua siswa itu sedang minum susu yang dingin. Yang mana susu dinginnya? Ya mungkin. Pokoknya susu yang dingin. Kan gitu. Tapi kalau pakai alif lam, dua siswa itu sedang minum susu yang dingin itu. Udah kelihatan yang itu tuh yang susu yang dinginnya, bukan yang ini gitu ya. Cuma itu aja bedanya. Baik. Selanjutnya, Pak, ini jumlah ismi atau fi'liyah? Pak Guru telah membaca buku yang besar di perpustakaan yang kecil. Fi'liyah. Mana fi'ilnya, Pak? Telah membaca itu fi'ilnya. Siapa fa'ilnya? Pak Guru. Nah, buku sebagai apa? Maf'ulun bih. Yang besar itu apa? Nah, di perpustakaan Jerman. Yang kecil itu? Nah, Masya Allah, udah selesai. Udah tahu semua tuh. Sekarang coba terjemahkan. Qara'a mudarrisun Oke. kitaban. Pakai alif lam aja kalau fa'il. Qara'a al-mudarrisu. Qara'a al-mudarrisu kitaban Bagus. kabiron Bagus. fi maktabati Fil maktabati saghiratin. as-saghirati. As-saghirah. Betul nggak? Tadi antum pakai alif lam nggak perpustakaannya? Perpustakaan ini enggak? Nggak. Berarti fi Fi maktabatin. fi maktabati Nah, saghiratin. kalau maktabati berarti pakai alif lam. Pakai alif lam atau tidak? Ini saya enggak, karena jadi mudah enggak. Hah? Bukan. Yang kecil tadi kan naat antum bilang. Kok jadi mudof? Tadi antum ya bilang tadi. Tadi udah betul tadi perpustakaan man'ud gitu. Yang kecil naat. Lah mana mudah-mudah menilainya? Ngaco. Berarti Bisa dua posisi gitu, Ustaz. gimana caranya dua posisi, Pak? Coba kita tulis. Apa? Qara'a Al-mudarrisu al-mudarrisu
kitaban kabiron fi maktabati kabiron fi maktabati mak pakai alif lam enggak oke maktabati sohirotin. sogi rotin ini Iya. apa bedanya naat man'ut dengan mudhof mudhofun ilaih? Maknanya kalau naat man'ut berarti mensifati, kalau mudhof mudhofun ilaih maknanya apa? Memiliki atau dia nanti berasal dari atau berada di dalam. Baik, kalau antum jadikan mudhof mudhofun ilaih, misalkan memiliki, berarti di dalam perpustakaan milik kecil. Nah, atau bisa, atau kita ganti perpustakaan yang berasal dari kecil juga tidak bisa, atau perpustakaan di dalam kecil juga tidak bisa. Nah, mungkin dua-duanya jadi. Saya pengen dia jadi naat man'ut dan sekalian mudah-mudahan pun nilai. Tidak mungkin. Dua hal yang tidak bisa digabungkan. Paham ya Pak? Masya Allah. Artinya yang betul apa Pak? Fi maktabatin Fi maktabatin saghiratin. Nah, atau fi al maktabati sohirotin. as Sohirotin. harus kasih alif. Ti. Selanjutnya Aisyah yang mulia adalah istri Rasulullah. Taib. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah apa enggak? Ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada? Aisyah. Yang mulia sebagai apa? Naat. Kemudian mana khobar? Istri. Istri. Rasulullah sebagai apa? Atau Rasul dulu? Rasul sebagai istri milik Rasul bukan? Ya. Ya, berarti itu susunan apa? Mubtada. Gimana? Apa? Mudhof-mudhofun ilaih. Berarti di situ istri sebagai mudhof. Rasuli mudhofun ilaih. Rasul itu juga sebagai mudhof. Dia mudhofun ilaih dan juga sebagai mudhof. Kemudian lafaznya Allah setelahnya sebagai mudhofun ilaih. Nah, udah tahu susunannya. Sekarang disusun. Aisyah itu Nah, al-karamatu. al-karimatu. Al-karimatu. Zaujatu. Zaujatu khobarnya. Zaujatu. Rasulullah. Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih i'rabnya apa? Rafa nasab atau jar? Rasulullah. Rasuli La lillah Rasulullah. Rasulillah. Paham enggak, Pak? Nah, Aisyah Aisyatu al-karimatu zaujatu Rasuli Allahi. Baik. Aisyah mubtada, naat, dan dia man'ut. Zaujatu sebagai khabar dan dia juga mudhof. Rasuli adalah mudhofun ilaih dan juga mudhof. Allah di sini mudhofun ilaih. Nah, paham ya? Nah. Kenapa kok bisa susunan ini dengan ini disebut mudhofun ilaih? Apa indikasinya? Kenapa enggak naat man'ut? Karena memang kita. Bukan. Bisa enggak zaujatu sebagai man'ut, Rasul sebagai naat? Lihat tadi syaratnya. Bahwa isim yang kedua itu wajib isim sifat. Apakah Rasul itu sifat? Bukan. Maka nggak bisa dia jadi naat
Itu indikasi pertama yang kita, makanya Anda bilang yang pertama kali ketika kita mau mengatakan suatu kata itu naat, pertama kali kita tahu dia sifat enggak. Kalau dia sifat, memungkinkan dia naat. Kalau dia bukan sifat, maka dia bukan naat. Pasti bukan naat. Gitu ya. Nanti pada akhirnya begini Pak. Ketika ada dua kata bergandengan seperti ini, yaitu isim ya. Ada dua isim yang dia bergandengan. Maka kita harus tentukan dua isim ini hubungannya apa. Apakah mudhof nilai, apakah na'at man'ut, ataukah mubtada khobar. Cuma 3 itu kemungkinan. Kita lihat, kita bikin contoh misalnya dua isim yang bergandengan tapi memiliki susunan yang berbeda. Contoh ini ada susunan sama-sama isim. Yang pertama ini isim, yang kedua ini juga isim. Kita harus bisa tentukan yang ini sama ini hubungannya apa, yang ini dengan ini hubungannya apa, ini dengan ini hubungannya apa. Harus bisa. Dengan apa? Dengan tadi clue atau indikasi yang tadi sudah disampaikan. Bahwa kalau dia mudhof-mudhofun ilaih, maka kata yang pertama tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ma'rifah. Betul? Kemudian kata keduanya boleh pakai alif lam, boleh ma'rifah, boleh nakirah. Betul? Kemudian kalau mubtada khobar, yang namanya mubtada wajib ma'rifah. Ingat ya? Wajib ma'rifah. Kemudian khobarnya nakirah. Itu mubtada khobar. Sedangkan na'at man'ut, isim yang pertama dengan isim yang kedua harus sama dalam empat syarat tadi. Dan isim kedua harus isim sifat. Oke. Sekarang kita lihat, Pak. Yang pertama, itu susunan apa? Mubtada. Bagus. Yang kedua, susunan apa? Nah, na'at man'ut. Yang ketiga. Nah, setiap dalam sebuah kalimat ketemu dua isim, ini yang jadi patokan kita mau dibaca mudhof nilai, mau dibaca na'at man'ut atau dibaca mubtada khobar. Paham ya? Pasti cuma 3 ini. Setiap ada dua isim yang bergandengan, cuma ada 3 kemungkinan ini. Dan ini kuasai tanda-tandanya, dikuasai syarat-syaratnya itu. Kalau enggak, setiap ketemu dua isim bingung, ini mau dibaca apa ya? Kalau antum nggak bisa mengindikasikan atau menganalisa itu indikasinya. Baik. Paham ya? Baik, kita lanjut yang ke E. Silakan. Wa'aitu qalibaini fil masjidis shaghir. Fil masjidis shaghir. Fil masjidis shaghir. Nah. Ra'aitu at-talibaini fil masjidi as-shaghir. Melihat itu apa? Melihat itu sebagai apa dalam kalimat ini? Fi'il. Fi'ilnya fi'il madi atau mudhari? Madi. Mana indikasi madi dalam kalimat bahasa Indonesia? Apa? Bukan, maksud saya dalam bahasa Indonesianya, antum baca bahasa Indonesianya, ada indikasi bahwa fi'ilnya fi'il madi? Enggak ada. Berarti bukan fi'il madi berarti.
Betul nggak? Nah, berarti yang antum terjemahkan dengan fi'il madi nggak tepat. Kenapa bahasa Indonesianya tidak ada telah di situ? Kalau saya telah melihat, baru pakai fi'il madi. Tadi ini pakai fi'il apa? Mudhari. Nah, ulangi. Kalau Pakai nadhara yanzuru aja. Nadhara yanzuru. Anzuru qalibaini al-talibaini fi masjidis sagir. Nah, berarti melihat adalah fi'il mudhari. Siapa fa'ilnya? Domir. Domir mustatir. Takdirnya apa? Ana. Kemudian dua orang siswa sebagai apa? Maf'ulun bih. Kemudian maf'ul bih wajib nasab. Apa tanda nasabnya di dua orang siswa? Ya, kenapa tanda nasabnya ya? Musanna. Nah. Di masjid sebagai apa? Jar majrur. Nah, yang kecil nah, mana man'ud? Masjid. Nah, jadi bahasa Arabnya apa? Anzuru at-talibaini fil masjidi as-saghir. Alhamdulillah sudah selesai naat. Man'ud. Tolong diingat-ingat ya kaidahnya. Mudhof nilai juga diingat-ingat kaidahnya. Karena kita akan terus nambah lagi yang lain. Jangan sampai nanti jadi ketukar-tukar dulu. Kaidahnya ketukar-tukar dulu. Masya Allah. Nah, jam berapa? Lanjut apa enggak ini? Lanjut sedikit ya. Tawabi supaya ada pergerakan. Pertemuan ini ada pergerakan ke mana? Nyambung ke atof maktuf ya. Baik, kata sambung atau atof dan maktuf. Kata sambung itu disebut dengan atof. Itu namanya kata sambung, atof. Atau kita sebut nanti huruf atof. Huruf yang dia menyambung. Kemudian ada 3 istilah yang digunakan untuk susunan atof dan maktuf. Yaitu huruf atof, kemudian maktuf dan maktufun alaih. Sedangkan huruf atof adalah kata sambung. Maktuf adalah istilah yang digunakan untuk kata yang disambungkan. Sedangkan maktufun alaih adalah kata yang dijadikan sandaran untuk disambungkan. Kalau cuma disebutkan gitu paham enggak? Enggak ya? Enggak. Ternyata buku itu tidak memahamkan. Kita lagi belajar sekarang tawabi yang kedua, yaitu namanya adalah atof maktuf. Nah, dalam susunan atof maktuf, dia butuh 3 komponen. Harus ada 3 komponen, maka susunan ini bisa ada. Berarti ada 3 komponen, beginilah kurang lebih 3 gitu ya. Di sini adalah suatu kata, kalimah. Di sini juga kata, kalimah. Dan di sini disebut dengan huruf atof. Nah, begini susunannya. Kalimah, huruf, kalimah. Kata, huruf, kata. Nah, disebut kalimah yang sebelum huruf atof disebut dengan maktuf alaih. Maktufun alaihi. Kemudian disebut dengan kata yang setelah atof disebut dengan maktuf. Maktuf. Sedangkan yang di tengah ini disebut dengan huruf atof. Oke, bahasa Indonesianya gini, Pak. Ada kata, kemudian ada kata sambung, kemudian ada kata lagi. Gitu ya. Misalkan Budi dan Wati. Nah,
ini Budi adalah ma'tufun alaih. Dannya ini adalah huruf ataf. Wati di sini adalah ma'tuf. Nah, begitu susunannya. Yang namanya susunan ataf ma'tuf harus memenuhi tiga unsur. Apa aja? Ma'tufun alaih, harfu ataf, dan ma'tuf. Wajib. Sekarang udah paham, Mbak? Paham ya? Tapi kita lanjut. Contohnya di sini apa? Qama Zaidun wa Ahmadu. Qama Zaidun wa Ahmadu. Berarti qama fi'lun madin. Zaidun apa? Fa'ilun. Wa harfu ataf. Artinya dan. Ahmadu adalah ma'tuf. Ma'tuf. Mana ma'tufun alaih? Zaidun. Nah, ma'tuf ini, Mbak, dia mengikuti harokatnya ma'tufun alaih. Mengikuti i'rabnya ma'tufun alaih. Antum lihat di situ Ahmadu dibaca rafa. Kenapa? Karena mengikuti Zaidun. Nah, paham? Disebutlah dia tawabi. Apa tadi? Pengikut. Nah. Apa yang diikutinya? I'rabnya. Nah, kalau sudah tahu itu kaidahnya, tinggal hafal huruf ataf itu apa aja. Ada berapa huruf ataf? Ada 9 di sini ya. Pertama apa? Wa, artinya dan. Fa, artinya dan maka. Dan juga atau maka. Kemudian summa, kemudian. Au, atau. Am, ataukah. Bal, bahkan. La, tidak. Lakin, akan tetapi. Hatta, hingga. Baik. Antum lihat untuk wa, contohnya ja'a Zaidun wa Hamidun. Berarti artinya apa? Telah datang Zaid dan Hamid. Fa artinya apa? Maka atau dan juga. Contohnya ja'a Zaidun fa Hamidun. Telah datang Zaid dan Hamid. Baik. Kalau terjemahnya sama-sama dan, tapi lafadznya kok satu wa, satu fa, pasti ada bedanya. Betul enggak? Baik. Jadi kalau misalnya wa itu, Pak, dalam kalimat ja'a Zaidun wa Hamidun, itu yang ja'a siapa duluan itu tidak diketahui. Kalau pakai wa tidak diketahui. Tidak diketahui. Kemudian apakah berapa lama jaraknya Zaid, kemudian setelah itu datang Hamid, itu enggak diketahui. Kalau pakai wa. Tapi kalau pakai fa, maka kalimat ja'a Zaidun fa Hamidun ini menunjukkan bahwa Zaid yang datang duluan. Zaid yang datang duluan, kemudian baru Hamid. Kemudian fa ini menunjukkan jarak antara kedatangan Zaid dan Hamid itu langsung, tidak ada jeda. Itu fa. Maka di dalam Al-Qur'an pun banyak ayat yang Allah menggunakan fa, atau di dalam hadis nanti menggunakan fa sebagai ataf, atau menunjukkan apa? Antara ma'tufun alaih dengan ma'tuf itu jelas yang melakukan duluan adalah ma'tuf, kemudian jaraknya itu tidak ada jeda, langsung. Tidak ada yang memotongnya, menghalanginya, langsung. Maka kita terjemahkan ja'a Zaidun fa Hamidun. Zaid kemudian langsung Hamid telah datang. Itu ya, terjemahnya begitu jadinya. Karena dia pakai fa. Tapi kalau ja'a Zaidun Hamidun, Zaid dan Hamid telah datang. Kapan kita gunakan fa? Misal contoh, Anda tadi datang belakangan. Kemudian ada yang telepon saya. Datang nggak tadi Pak Agus sama Pak Rahmadi? Saya katakan apa? Ja'a Pak Agus wa Pak Rahmadi. Pakai wa, kenapa? Saya nggak tahu siapa dulu yang datang duluan. Terus berapa jaraknya. Betul? Maka saya pakai wa. Saya nggak berani pakai fa. Kenapa? Saya nggak tahu siapa yang datang duluan. Dan saya tidak tahu jaraknya lama atau enggak. Itu gunanya menggunakan wa dan fa. Baik. Kemudian summa ja'a Zaidun summa Hamidun. Ja'a Zaidun summa Hamidun. Baik. Ini pakai summa menunjukkan bedanya bahwa yang datang duluan Zaid kemudian Hamid, tapi memiliki batas waktu, jarak waktu. Pakai summa.
Baik, paham ya? Jadi untuk atof aja, untuk kata sambung aja, pakai wa, fa, summa, itu ada penggunaan khusus. Nanti antum perhatikan ketika di dalam Al-Quran ada kata summa, coba lihat perhatikan ya, antara ma'tufun alaihnya dengan ma'tufnya. Lihat terjemahannya. Lihat terjemahannya. Siapa yang duluan? Ma'tufun alaih atau ma'tufun yang duluan? Kemudian lihat terjemahannya apakah memang ada jarak waktunya. Lihat kalau pakai fa, lihat terjemahannya, perhatikan lagi. Lihat kalau pakai wa. Nah, nanti antum bisa bedakan. Jadi ketika sudah belajar bahasa Arab, melihat apa namanya nas itu kita udah mulai pede itu, ya. Apa? Nah, Allah pakai wa di sini. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kemudian au itu adalah artinya atau, dan dia ada di dalam jumlah yang positif, jumlah positif. Au ini penggunaannya untuk ikhtiar, pilihan, untuk memilih, ya, atau juga bisa untuk keraguan. Nanti rinciannya di belakang ya. Kemudian kalau am ini dia ataukah, dia ada di dalam kalimat pertanyaan. Dia jumlah positif tapi dia dalam bentuk pertanyaan. Kemudian bal ini bahkan ini dia biasanya ada di dalam jumlah positif. Harus. Kalau dia dalam jumlah negatif, maka maknanya bukan bahkan. Dia tetapi maknanya. Makanya bal ini ada dua makna. Tetapi atau bahkan. Kalau dia ada di dalam jumlah atau kalimat yang positif, maka maknanya bahkan. Tapi kalau dia ada di dalam jumlah atau kalimat negatif, maknanya tetapi. Baik. Di sini contohnya ja'a Zaidun bal hamidun. Ini kalimat adalah positif. Betul? Maka bal di situ artinya bahkan. Telah datang Zaid bahkan Hamid. Ya, berarti Hamid ini satu orang yang tidak penting sebetulnya dibanding Zaid. Ya. Ya, Zaid udah datang. Bahkan yang nggak penting kayak Hamid pun juga datang. Nah, gitu maksudnya. Kemudian la juga itu atof, artinya tidak, dia untuk menafikan. Contohnya ja'a Zaidun la Hamidun. Telah datang Zaid bukan Hamid, tidak Hamid, gitu ya. Lanya adalah nafi tapi dia atof. Lakin akan tetapi. Contohnya ma ja'a Zaidun lakin Hamidun. Nah, kalau lakin ini harus didahului oleh sebuah kalimat sempurna sebelumnya. Ya, ini jumlah apa? Fi'liyah sebelumnya ma ja'a Zaid, dan dia biasanya dengan jumlah negatif. Untuk mengatakan lakin harus ada negatif. Kalau enggak susah. Misalnya Zaid telah datang tetapi agak repot ya. Ya. Ma ja'a Zaidun, Zaid tidak datang, lakin Hamid, tetapi Hamid yang datang. Kemudian hatta yang terakhir yaitu hingga, ini memberikan makna puncak atau goyah. Contohnya adalah akal tusamaka hatta ra'sahu. Aku memakan ikan itu hingga kepalanya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, berarti nggak ada lagi tulangnya satu. Habis semua kepala-kepalanya. Nah, itu menggunakan kata hatta. Nah, baik. Nah, PR-nya Pak, PR-nya sementara adalah antum hafalkan kata sambung atof ini, 9 ini, dan maknanya. Bisa disetorkan dulu ya. Baik. Kemudian coba kerjakan latihan 139. Latihan 1. Kalau bisa latihan 2, latihan 3 semua. Kalau bisa. Tapi latihan 1 yang kita kerjakan insyaallah. Baik. Ada pertanyaan? Soal? Tidak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ini ya.